adab-adab tidur. Adab-adab tidur ini penting kita ketahui, karena tidur itu akan menjadi ibadah kalau sesuai adabnya, sesuai sunnah. Halaman 405, halaman 405. Hampir sepertiga dari hidup kita adalah untuk tidur. Sepertiga dari waktu kita untuk tidur. 8 jam bekerja, 8 jam untuk kegiatan yang lain-lain, dan 8 jam untuk tidur. Berarti sepertiga dari waktu kita adalah tidur. Kalau umur awak 60, berarti 20 tahun untuk lalu. Nah, kalau tidak dengan cara sunnah, berarti 20 tahun itu sia-sia. Habis. Catatannya tidak masuk, tidak ada masuk catatan kebaikan. Kosong aja. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui adab-adab tidur dan kita amalkan, maka dia akan menjadi ibadah. Bayangkan lalu 20 tahun dijumlahan sadonya jadi ibadah, tapi dengan cara sunnah. Ibadah paling lama itu yang kita kerjakan itu termasuk adalah tidur. Kalau salat berapa minit? 5 minit. Tapi nanti hari yang kita kerajuan lama itu adalah tidur. Kalau kita kerajuan dengan sunnah, tidur kok jadi ibadah. InsyaAllah kita sama-sama berniat, setelah kita ketahui adab ko, kita amalkan semampu kita sehingga jadi ibadah. Kita lihat hadis yang kedua dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Apa kata Nabi? Iza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. Apabila kamu akan hendak tidur, mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah terlebih dahulu seperti wuduk untuk salat. Wuduk untuk salat. Jadi disunnahkan. Ini dalam hadis Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Berwuduk sebelum tidur. Nomor 1. Kita baraja latihan lu. Wak latih diri awak agar bisa berwuduk sebelum tidur, sebagaimana kebiasaan awak berwuduk sebelum solat. Dibiasuan memang. Kalau lo lah dia ngantuk ana wuduk lu. Atau rasa-rasa lah kalau lo wuduk lu. Kadang lo lah tak kantuk tu wuduk tu bantang wang lo balik no. Kena air tu terjaga lo lihat kau enten. Rasa-rasa lah kapai lalu lah itu. Dua. Kemudian summa taja' ala syiqqika al-ayman, maka berbalinglah pada pinggangmu yang bagian kanan. Kama merengnya ke kanan. Jadi disunahkan berbaring tu ke kanan.
dan Nabi berbaring ke kanan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak usah bakok ke kanan. Secara kesehatan itu bagus. Kalau niat awak biar sehat, ya sehat saja dapat, pi palo nak dapat. Karena innama a'malu bin niat, tergantung niat. Ke kanan lah nak sehat awak, ya sehat saja dapat. Awak lalu berbaring ke kanan lah biar menyerupai sunnah Nabi, pek palo. Maka sempurnakan niat tadi, yaitu dengan bahwasanya kita mengikuti daripada sunnah. Kalau niatnya adalah mengikuti sunnah, pek palo. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cari hadis yang kalimo yang berkaitan dengan cara lalu. Hadis kalimo sampai 106, halaman 106. Dari Aish bin Tahfah Al-Ghifari radhiyallahu anhuma dia berkata, qala abi, berkata ayahku, suatu saat ketika saya tiduran dengan menelungkup, manungkui. Ada orang lalu menungkui lagi. Ketika saya tiduran dengan menelungkup, tiba-tiba ada seseorang menggerakkan saya dengan kakinya. Ajo kaki sana, menggoyaan badannya ke kakinya loh. Lalu dan berkata, orang tadi berkata, aku cakap orang tu, inna hadhihi daj'atun yubghiduha Allah. Ini adalah cara tidur. Tidur macam ini adalah tidur yang dibenci Allah, dimurkai Allah. Mandanga tu kaji, siapa ngecek kan? Tidur seperti ini tidur yang dibenci Allah. Tersintaan. Siapa ngecek? Ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur yang dibenci Allah tu manungkui. Usahawan jan lalu manungkui, nulungkup. Haram Ustaz. Awak tak cerita haram dah. Awak tak kajian fikih. Awak kajian adab. Adab ko kajian lui. Kalau amuh ngarajan untuangna dia awak. Caritonyo rancak atau tidak. Ndak cerita dosa ndak dosa. Ndak cerita halal haram ada. Cerita lai rancak. Lai elok kerajo tu. Elok ndak elok kajuan. Sebaiknya tidur tu ke kanan dan tidak ke kiri. Kalau ke kiri secara kesehatan memang tidak bagus. Kalau menelungkup itu tidur yang dimurkai Allah. Tu ya ke kanan. Bisua kanan saat tu ndak pekal dah. Lah bisua pinggang sebelah kanan tu. Ya bisua ko manga kane tapuk tagisi asa sakete takaji. Miring ke kanan. Lalu miring ke kanan senam bulia. Kita lihat hadis nomor 1 dia halaman 407. Dari Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu bahwasanya dia melihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiya, tidur dengan telentang di masjid, dan salah satu kakinya berada di atas kaki yang lain. Berarti boleh salah satu bentuk tidur tu telentang, naik kaki cek, nak ngambang lo kaki tu dah. Lataan cek, nak rancak bantuannya. Kalau mengapah tu kan titi lantang, tangan tak kambang, kaki tak kambang kan. Bantu anu dah. Ndak rancak lo tampak. Cerita akan rancak ndak rancak. Ndak rancak tampak. Nak rancak tu bah. Ya kalau nak baniai kok mati malam tu ndak payah na orang lah tak tangan siko. Ya kalau mereka kalau lah kareh ko payah lo mereka bakabik lo ko kan. Alatan sa tangan siko. Anai ang kaki sebelah, dimpian sebelah kaki yang lain. Kau meninggal na malam tu tinggal mungkis orang lain. Anda payah na orang lain. Lah rancak ninggal na cara tangan lo di siko. Tak tangan siko. Boleh telentang, boleh. Berarti salah satu daripada bentuk tidur yang disunahkan tu miring ke kanan ataupun telentang. Tu bentuknya. Itulah dua. Kajak pertama tadi, Nabi sebelum tidur berwuduk seperti wuduk salat. Kemudian beliau berbaring ke sebelah kanan. Itu yang paling sering. Kemudian boleh juga dengan telentang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cari hadis yang ketiga, masih tentang tidur berbaring ke kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW biasa salat malam 11 rakaat. Dan apabila fajar telah menyingsing, lah terbit fajar berarti salat atau fajar subuh, lazan subuh orang, maka beliau salat raka'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan saja. Ada baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kemudian sunnah bagi imam, beliau berbaring pada pinggang yang kanan sampai muazzin datang menjemput dan mengumandangkan azannya. Menakan azan itu maksudnya adalah iqamah. Jadi Nabi, beliau kan imam, beliau salat malam, kemudian setelah fajar, waktu subuh masuk, beliau salat sunat 2 rakaat, sunat fajar, kemudian beliau berbaring ke sebelah kanan sampai datang muazin. Ya Rasulullah, kata Bilal, orang sudah banyak berkumpul, orang lebih tiba, salat alai. Jadi baru jago Nabi, bangun Nabi. Dan beliau tidak beruduk lagi karena beliau hanya berbaring. Tapi kalau laba karuah, cakwa. Dan sunnahku kayaknya agak jarang orang ngerajuan. Imamnya. Takutnya takalok. Makanya iko bisa di kerajuan. Syarat dulu syaratnya. Jangan mentang-mentang jadi imam beko lelok lu. Ada syaratnya, syaratnya rumahnya di sebelah masjid. Basabalahan Jumat saji. Rumah Nabi itu dindingnya sama aja masjid. Sehingga tinggal menjapui selai. Tinggal menokok pintu lah. Pak Chong, orang lah tiba.
Salat wa'la ya. Tapi di sebelah masjid. Kalau jauh nah payah orang nyebut. Tu boleh. Syaratnya itu rumah di sebelah masjid. Tapi kalau rumah jauh dari masjid, wak jadi imam masjid, yang cucu boleh lo oleh. Nak kaman jagoan tak do. Tapi kalau di sebelah masjid, kok tak kalau na ada nang kaman jagoan. Ini juga salah satu bentuk adab atuh. Ndak boleh mentang imam belum tiba bertunjuk si imam lain. Tak boleh lah. Tetap tanya ke imam satu dulu. Makanya apa-apa yang kerja di imam tanya ke imam dulu. Tak buat oncong sa ke muka dah. Bapak cong lah boleh mau maju. Kalau lo suruh. Tapi kalau tidak ada atau Ustaz Eko kan, tak boleh dia dah. Tak boleh. Walaupun imam gadang nah dia maju-maju dah. Kena na rajo no saya sekolah. Ana imam tu rajo. Kalau tak tibanya ba, kamai salah. Tak boleh, jepuit lo. Tapi rumahnya di mana? Sebelah masjid. Kalau dia borerah, Ustaz, Ustaz Hanana, tukar lah. Kau nak lah melanggar adab tu. Jaga Ustaz, oranglah banyak kumpu. Dululah, nak dululah, nak dulu. Tapi kalau tak ada dah, jangan dulu. Itu kira-kira adabnya. Tapi Nabi tidak tidur. Berbaring. Apa bedanya berbaring je tidur? Manggolek. Manggolek-golek. Dek latih Nabi semalam tu kan salat tahajud. Dek latih manggolek. Manggolek. Tak lalok dah. Manggolek. Sampai Bilal datang menjemput. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dibaca Nabi. Kita cari hadis pertama halaman 405. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada tempat tidurnya, artinya lah di atas kasur, malah kalalok nalai, dan akan tidur, maka beliau miring ke sebelah kanan. Berarti tidak sedang duduk dah. Lah manggolek baru baca. Tak duduk, tak angkat tangan lo mereka dah. Kalalok duduk baca mereka itu dah. Golek lo. Sebagian orang kan kalalok mereka. Duduk aja baru baunjuan kaki mereka. Tak. Manggolek. Larabah badan tu baru dibaca. Cuma hati-hati terlalu. Anda sudah doa lai. Di tengah doa aku baru. Alailah fai. Hati-hati. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta rawahul Bukhari. Ini hadis sahih. Dan kayaknya kok jarang orang baca. Ada cek lain doanya yang jarang orang membaca. Dalam hadis Muslim tapi. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Kan jarangnya terdengar. Mana cok? Kita celiak nomor HP. Nomor HP kau nak cok?
Dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur pada waktu malam, maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Jadi menggolek ke kanan nan telapak tangan suka keran manis je entahnya. Ya kan? Pada mengapah lalu tadi teh. Tadi lantang. Kalau mereka kerancak. Balataan tangan kanan di pipi kanan. Kemudian apa yang beliau baca? Allahumma bismika amutu wa ahya. Dalam lafaz lain, bismika Allahumma amutu wa ahya. Dalam lafaz lain, bismika Allahumma ahya wa amut. Ada je. Adalah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Perbedaan-perbedaan lafaz. Tapi intinya di situ. Dengan namamu ya Allah aku mati, dan dengan namamu aku hidup. Mudah bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau bismika Allahumma amut wa ahya, atau yang seperti ini Allahumma bismika amut wa ahya. Kalau lihat cok, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau anak itu macam. Kemudian ketika bangun, ketika lah tajago, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis riwayat Bukhari. Segala puji bagi Allah, zat yang menghidupkan kami setelah kematian kami, hanya kepadanya lah kami dibangkitkan atau dikumpulkan. Mati wak malam tu yo, tetapi kematian tu ruhnya masih digenggam di Allah. Sehingga dalam mati tadi tu masih bisa mencalik-calik alam dan lain wak. Tetapi adik dari mati, tapi alun mati nan sabananya. Matikah iyo? Orang nan lalu lama tu ndak muah ribut ngecek lah. Ndak muah dah. Apa lain nan bunyi kereta api yang ngoknya. Bakar ruah na teh. Menciut-ciut dia bawa motor nak kata tu kena jawab lah itu dah. Memang dia mati. Cuma nangoknya situ je baru. Tapi nan ndak tahunya lah dah. Nan terjadi sebalik ndak tahunya lah dah. Dan memang Allah yang jago. Allah yang jago. Wak lalok tu pak. Kok masuk ke telinga kau nak masuk. Bisa saja. Tapi ndak ada nak masuk dah. Ke hidung ndak ada nak masuk. Ke telinga ndak ada nak masuk. Ternyata diteliti di ilmuwan, telinga kau punya baun khusus yang binatang tak suka. Lalu samui alah wan, tak apa maksud. Lalu kau sana lalu kau puyuk lalu tak jemuanya masuk dah. Karena yang tak disukai binatang. Alhamdulillah. Terima kasih dah. Mau dituju di hidung. Ndak ada sekatuju di binatang bau hidung tu dah. Apulai keluar dari mulut ko. Ana mana? Ayaki tu. Atau main ndak nanti binatang macam ada. Jadi ndak ada ruang bagi binatang untuk masuk ketika lalu. Baik dari mulut walaupun tangan ngawak lalu tak. Ndak masuk ke binatang dah. Karena ada baun khusus keluar dari mulut, dari hidung, dari telinga yang binatang tak suka je bau tu. Itulah kira-kira. Cuma kok kawan dengan aja masuk negara keroncong waktu kecil-kecil dulu lalu dua saji tau masuk negara keroncong. Alam unyah-unyahnya malah kacuk-kacuk.
Tu karajo waktu SD no tu kan. Tu karajo kawan tu. Tapi yang binatang lain tak mau ngarajan. Artinya memang Allah jago, jucaro Allah loh. Dan itu memang kematian yang masih dalam genggaman Allah ruhnya. Jadi itu yang dibaca. Minimal itu baca. Kalau dapat ada waktu apa nomor 1 tadi. Ada ingin menambah balik baca yang hadis riwayat Muslim tadi. Kemudian Nabi kan tadi laloknya berbaring ke kanan, letakkan tangannya di pipi. Pipinya di tangan, di telapak tangan. Tetapi ketika safar, tapi dalam hadis lain, dalam hadis Muslim, dalam perjalanan safar, tapilah dakik ke subuh. Nabi istirahat di sebuah tempat di lembah kok di mana. Maka beliau berbaring jo, meletakkan tangannya di pipi jo. Tetapi ndak di lantai dah. Siku beliau kok ke tanah. Lalu jo, tujuannya tu kita pernah biar jangan terlalu lama. Dia lah hampir subuh. Kalau lalu ingin lalu lama tu barabahan siku ke. Tapi kalau Nabi lah kada ke subuh, lo ndak mau marabahan siku ke dah. Lo tagaan siku ke lo atas. Jadi kalau terjatuh kan langsung terjaga. Kalau larabah siku ke larabah tak kalau ndak ada harapan. Kalau ndak ada orang majawan bari harapan kata jago. Itulah kira-kira. Bagi awak yang khawatir tak kalau subuh hari lampi subuh takut tak kalau pi mato nak menggolek je atagaan nuti atagaan siku tu ketika lalu berbaring. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat hadis yang nomor 6 halaman 406. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat 'alaihi min Allah taritun." Barang siapa yang duduk dalam suatu tempat duduk kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia mendapatkan kerugian di sisi Allah. Kemudian barang siapa yang berbaring kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia juga akan mendapatkan kerugian. Dalam hadis riwayat Abu Daud, kanat alaihi minallahi tiratun. Kalau lalu tidak berdoa, tidak punya adab, rugi lalu tadi itu. Tidak ada, tidak ada apa-apanya dah. Kalau tidak ada dosa, tidak ada dah. Rugi wak. Kalau wak tidak berzikir, berdoa kalau maka minimal sama mati angin berdoa tu minimal. Kalau bisa tentu berwuduk dulu, berbaring ke sebelah kanan, letakkan pipi di telapak tangan, kemudian baca doa. Itu kalau nan high kelasnya gitu. Tapi minimal yutakan tuak bana aja lupa bismika Allahumma amutu wa ahya atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Minimal tu. Agar apa? Awak dianggap tidur tu sedang berzikir, sedang beribadah. Kalau tak ada hitungan ibadah, minimal tu. Tu sabi habis kaji tu. Ajan sampai lupa mendoa. Tapi kalau bisa awak kerajaan lain rancak benar. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah tentang orang yang tidur
berwuduk sebelum tidur, ada malaikat nan datang. Jadi kalau awak lalok berwuduk, datang malaikat tu, dan malaikat tu berdoa kepada Allah ampunan untuk orang tadi. Akhirnya, ya Allah, ampunilah dosanya karena dia telah berwuduk sebelum tidur. Doa malaikat itu bila sampai subuh. Kira kalau sedang lalok tadi doa kan gitu. Kalau kalalok tu baca ayat Quran. Kalaulah ditampik lalok duduk baru lah kalalok lain, masih duduk, beliau merapatkan kedua telapak tangannya, unjuan kaki, rapian dua tangan, dirapian, tak menikah dah. Kemudian beliau meniupnya, dengan membaca sebelumnya apa yang beliau baca? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah beliau baca 3 surat ko minal jinnati wan nas, kemudian mengusap kedua telapak tangannya kepada tubuhnya, dimulai dari kepala, wajah dan anggota tubuhnya, sapu sampai ke kaki. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Aku namanya mandi ayat. Kalau bahasa orang siswanya panangka, konan jimai panangka tu ko tu. Ndak batulis-tulis di karateh balantak di dompet dah. Panangka sihir. Qul a'udzu birabbil falaq, panangkanan dari luar, sihirkah, orang dengkikah, semacamnya, kejahatan dari apakah. Dan qul a'udzu birabbin nas adalah panangka yang dari dalam dan dari dalam badan awak sendiri. Itu panangka asli yang ditunjukkan Nabi. Panangka sehingga ndak ada yang bisa mengaduh, ndak ada yang bisa menggaduh, karena nyolah Quran ku kan ada nurnya, lah disapu badan ku lah baca hayonya, ndak ada tolak mempiang ni. Itu yang panangka tadi. Dan al-ikhlas itu apa? Al-ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali, seperti mendapatkan pahala mengkhatamkan Al-Quran. Kalau lo dapat pahala khatam Quran, tak mahu dah. Kamu sabana senang 3 kali sama baca qul huwallahu ahad. Kalau disuruh baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tak lo dah ada. Dibaca Al-Ikhlas tu 3 kali, maka itu mendapat pahala seperti telah mengkhatamkan Al-Quran. Makanya itu namanya mandi ayat. Di mandian badan ko jo ayat sehingga menjadi panangka. Ada pertanyaan Pak Ibu? Silakan. Sampai itu kah jawab? Iya Pak. Awak baru 2 kalalok, lalu karaya ko tasinta ko, tasinta, lalu bau 2 lo balik, konton caliak jam. Kalau lah jam ampe encak bau 2 lah. Kalau tak kalok, kalau ku ampe lalu balik, aku tak kalok. Tapi kalau dunia untuk tahajud langsung wuduk. Tapi kalau tak cinta jam 2 balik, jam 1 dan niat aluna doka, kalau oleh konton, anda ada niat ke salat lah dah. Maka kalau balik nama tu boleh langsung lalu. Tapi kalau bau lak balik boleh je. Tapi tak ada perintah untuk itu, tak ada oleh.
Yang ada perintah tu cuma kalalok. Cuma ada hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, orang yang tersinta tengah malam. Tersinta tengah malam. Dibaca. Apa coba? Wah, ada mimpi buruk. Auzubillah, ada. Dalam hadis Bukhari itu disebutkan, kalau tersinta tengah malam, itu waktu yang makbul untuk doa. Para siapa baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia berdoa. Dengan doa apa saja, Allah pasti kabulkan doanya. Itu bacaan ketika tersinta tengah malam. Tapi tidak ada mimpi, tidak ada apa dah. Tersinta saja. Apa baca? Tu. Dan itu makbul dah. Allah pasti kabulkan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.